Halo Tribuners, pelawak Bedu secara resmi sudah bercerai dengan Irma Kartika Anggraini setelah mereka menjalani pernikahan selama belasan tahun. Dan pada hari Selasa 9 Desember 2025, Bedu mengucapkan ikrar talak sebagai bentuk meresmikan secara resmi, semakin menguatkan putusan pengadilan terhadap perceraiannya dengan Irma Kartika Anggraini. Bedu mengakui saat membaca ikrar talak mulutnya bergetar karena ia terpikirkan perjalanan pernikahannya dengan Irma Kartika Anggraini, serta ia juga memikirkan nasib mantan dari mantan istrinya itu dan juga anak-anaknya. Bagi Bedu, perjalanan pernikahannya pun dilalui dengan cukup banyak masalah dan juga hal-hal berarti, sehingga ketika mengucap ikrar talak ia begitu penuh dengan perasaan yang campur aduk. Di sisi lain, setelah bercerai, Bedu masih harus berurusan dengan mantan istrinya karena ia masih memberikan nafkah untuk Irma sampai akhirnya Irma menikah lagi nantinya, serta nafkah itu juga diberikan untuk anak-anaknya. Bedu mengakui nafkah yang ia berikan kepada mantan istri dan juga anak-anaknya sebesar 50 juta per bulan, dan kemudian ada beberapa hal lain yang mungkin masih diperhatikan oleh Bedu, seperti halnya memberikan uh, masukan dan juga nasihat kepada anak-anaknya serta tidak lepas dalam proses mendidik dan juga membesarkan anak sampai tumbuh dewasa. Bedu mengakui karena sudah bercerai, sudah resmi berpisah dari Irma, ia keluar rumah dan saat ini ia ngontrak di sebuah kontrakan di kawasan Meruyung, Depok, Jawa Barat. Kontrakan itu diakui oleh Bedu senilai 1 tahun 70 juta. Dan saat ini Bedu bersyukur masih diberikan banyak pekerjaan sehingga ia bisa memenuhi semua kebutuhan pribadi hingga memberikan nafkah untuk mantan istri dan juga anak-anaknya. Berikut keterangan dari Bedu. Pelawak Bedu mengakui masih tetap memiliki tanggung jawab dengan mantan istri dan anaknya, usai pernikahannya dengan Irma Kartika Anggraini diputus cerai oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Bahkan Bedu sudah mengucap ikrar talak yang dalam arti, menguatkan putusan cerainya dari Irma Kartika Anggraini. Bedu mengatakan dirinya tetap memberikan nafkah kepada mantan istrinya, Irma Kartika Anggraini beserta anak-anaknya. Kata Bedu ketika ditemui di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Selasa, 9 Desember 2025. Alhamdulillah hari ini Pak Bedu sudah menghadiri persidangan pada pagi hari ini dengan agenda pembacaan ikrar talak. Ikrar talak ini artinya proses permohonan perceraian yang diajukan oleh Pak Bedu akhirnya sudah selesai. Ini merupakan rangkaian persidangan dari awal sampai dengan akhir, alhamdulillah berjalan dengan lancar dan juga berjalan sesuai dengan yang diharapkan, yaitu adanya perdamaian, kesepakatan, sehingga perceraian pada hari ini yang sudah diputus alhamdulillah sudah selesai. Bang Bedu, tadi pas baca ikrar talak sempat bergetar suaranya, mungkin masih belum menyangka rumah tangganya berakhir seperti ini, gimana Bang? Ya, menikah itu kan tanggung jawab ya, ibadah ya. Artinya saya bertanggung jawab atas apa yang saya bawa dalam kehidupan saya. Saya menjadi pemimpin dalam rumah tangga saya. Saya menjaga anak istri saya dari panasnya api neraka. Nah, ketika saya bercerai, berpisah, seperti ada sesuatu yang bukan bebannya hilang ya, bukan, tapi artinya apakah setelah perpisahan ini mantan saya, istri saya tetap berada di track yang lurus gitu kan. Artinya saya berharap, berdoa semoga ya dia tetap ada di jalannya, karena saya melihat beberapa perpisahan teman-teman selebriti gitu kan, yang wanita setelah berpisah dengan suaminya yang tadinya ada di track yang bisa dikatakan lurus ya gitu kan, kemudian keluar dari tracknya. Nah itu yang saya khawatirkan, karena kan dia adalah ibunya dari anak-anak saya gitu kan. Dan saya khawatir anak-anak saya melihat itu.
Tapi mudah-mudahan itu dalam hati saya tetap berdoa bahwa semoga ibunya anak saya yang mantan istri saya tetap berada di jalan yang lurus, bisa menjadi tauladan yang baik juga buat anak-anak saya nanti gitu kan. Karena saya khawatir seperti itu aja, seperti yang sudah-sudah lah. Teman-teman kan juga ya namanya ibu tunggal ya kan, single parents itu kan ya, walaupun saya masih berusaha untuk memberikan nafkah untuk dia sampai dia nanti ketemu ya kan, mudah-mudahan aja Allah selalu melindungi gitu aja. Makanya saya itu yang bisa getar sih gitu. Ya karena pakai kacamata, berkaca-kaca. Berarti bisa dikatakan tahun ini adalah tahun terberat. Ya memang 2025 memang terberat ya, bisa dibilang gitu. Banyak ujian yang saya hadapi gitu kan. Bahkan saya dihina, saya dicaci maki. Dalam tahun-tahun ini saya juga mendapatkan situasi itu, merendahkan orang. Ya itulah sebuah situasi yang harus saya terima. Tapi pasti namanya pegaskan begitu, semakin diinjak, semakin ditekan ke bawah, insya Allah semakin tinggi locakannya kan. Ada rasa kekhawatiran yang cukup tinggi tadi ya Bang, khawatir. Ada rasa ketakutan untuk misalnya juga nggak sih? Kalau menyesal tidak, karena kita sudah sama-sama pikirkan secara matang kan. Tapi ketakutan ada, kekhawatiran ada. Yaitu tadi, kita kan nggak bisa 24 jam memantau istri kan. Selama berumah tangga aja kadang-kadang kita masih lost, masih juga nggak terpantau, apalagi kita sudah tidak suami istri lagi. Karena yang saya khawatirkan adalah anak-anak aja sih. Bang, tidak ada kaitan sangkutan lagi dengan rumah, Masih. sama Kalau cicilan masih ada yang harus saya lunasin ya kan, adalah rumah sama mobil. Jadi saya masih tetap harus lunasi cicilan sama nafkahin anak-anak. Ini baru aja dimintanya. Dan transfer pun buat bayar anak-anak. Iya ntar harus sekitar ya, aku bilang gitu. benar 50 juta itu. Kalau di totalnya hampir punya transaksi, tapi kan bayarnya kan nggak langsung 50 juta kan. Misalkan anak-anak nih 20 juta sama mbaknya, terus listrik rumah, terus kebutuhan anak-anak, kebutuhan makannya, karena ibunya yang jaga ya saya kasih makan ya semuanya ke ibunya. Sama cicilannya ya hampir menyentuh 50, tapi nggak nyampe 50 lah, hampir lah. 50 itu per bulan? Per bulan, kalau per hari saya mati ya. Bang bertinggal di mana Bang? Saya ngontrak di daerah Depok, dekat Kubah Mas gitu kan. Enak Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah kan saya tiap hari lihat emas aja kan, mudah-mudahan itu emas biasa ya. Tapi kerjaan gimana Bang? Sekarang saya kan angka 50 juta kan lumayan ya. Ya, alhamdulillah 50 juta itu didapat dari pekerjaan ya. Sisanya donasi. Ya, sebenarnya saya cari sendiri lah, maksudnya saya minta-minta ke orang yang enggak lah. Maksudnya alhamdulillah ya tipis lah selisihnya, tapi pas gitu kan. Artinya nggak minus gitu kan, tapi pas. Alhamdulillah Allah kasih kecukupan ya, yang namanya kita rezeki kan kita syukurin ya, apalagi semuanya cukup memangnya terus ya. Mau beli mobil uangnya cukup, mau beli rumah uangnya cukup ya, mau kawin lagi ya cukup dulu. Aku masih jadi presenter jalan dakwah nih, makanya ini pakai kopi ya, pakai kita habis itu tinggal jadi baju doang, langsung mulai syuting jam 12 sama Hilman, sama Ustadz Cep, sama Ustadz Abi Gusa. Host sama bikin konten YouTube sama MC ya, masih alhamdulillah masih ada lebihnya lah kalau buat pulang ke rumah. Masih alhamdulillah masih bisa makan, bisa tidur, bisa buang air. Kontrakan berapa Bang? Bulan? Kita ambil setahun yang 70 juta. Bang, ada apa namanya dari perjalanan ada hikmahnya nggak? Ada. Pasti setiap perjalanan ada hikmahnya. Itu semua bisa kita ambil. Apa di balik pelajaran besar di balik peristiwa ini? Di balik peristiwa ini ya kita harus balik ke rumah, kita harus balik ke diri kita, bahwa apa yang sudah kita lakukan buat orang, apakah itu sudah cukup atau belum, apakah kita sudah berperilaku yang baik atau tidak pada orang lain, apakah kita sudah benar-benar menjadi versi terbaik versi orang lain gitu kan. Ya saya rasa saya masih belum cukup lah. Saya terus belajar, saya terus berbenah untuk mengupdate, untuk memperbaiki pribadi saya menjadi orang lebih baik. Karena memang untuk menjadi baik saja nggak cukup, ya kan. Tapi akhirnya saya belajar bahwa sudahlah, kita tidak usah lagi mencari validasi manusia. Saya hanya mencari doa Allah aja. Saya bergerak, saya melangkah, semoga Allah ridho. Jika Allah ridho, ya alhamdulillah kita sudah begini.
Jangan lupa subscribe ya.